Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati teman-teman wartawan, atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan memenuhi undangan yang kami informasikan sebelumnya untuk mengikuti acara diskusi aktual Pilkada Kota Depok 2020. Diskusi ini terselenggara berkat kerja bareng antara Center for Indonesia Reform, Komunitas Sahabat Depok, dan Viral Consulting. Diskusi kita selenggarakan dalam rangka menyambut pelaksanaan Pilkada Kota Depok yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember nanti. Sengaja kita buat diskusi ini menjelang detik-detik pelaksanaan pemilu untuk melihat aktualisasi perkembangan dinamika politik di Kota Depok yang paling terbaru. Jika sebelumnya teman-teman mungkin sudah mendapatkan banyak informasi tentang dinamika politik di Kota Depok, nah mungkin diskusi pada hari ini menjadi diskusi yang paling terbaru dan terakhir kalau disesuaikan dengan jadwal yang diatur oleh KPU. Baik, yang akan kita bicarakan di sini atau yang akan ikut berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini itu ada Pak Ashari. Beliau dari Komunitas Sahabat Depok yang akan menyampaikan hasil survei yang dibuatnya dalam pekan terakhir ini. Dari hasil survei Pak Ashari nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Askar dari Viral Consulting dan juga tanggapan dari teman-teman media terkait dengan apa yang ditemukan oleh Pak Ashari Tarmizi ini. Baik, untuk mengefektifkan diskusi kita pada siang hari ini, acara akan kita mulai dengan sambutan dari pembina Center for Indonesia Reform, Pak Sabto Waluyo. Kepada Pak Sabto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita bersyukur diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa bertemu di tengah suasana pandemi ini. Apalagi juga cuaca sedang hujan. Dan Depok dikenal sebagai kota petir ya. Mungkin Gundala dulu lahirnya di Depok kali ya. Mudah-mudahan semuanya aman, sehat ya, dalam rangka tugas kewajiban masing-masing. Dan kami mohon maaf untuk mengambil sebagian waktu teman-teman berdiskusi siang ini, karena memang kita membutuhkan atau masyarakat secara umum membutuhkan informasi yang benar ya, yang jelas, yang gamblang tentang situasi terkini. Jadi gagasan dari teman-teman terutama di masyarakat sipil ya, LSM di Kota Depok ini agar ada satu diskursus ya, wacana yang terbuka tentang Depok masa depan ya. Jadi nggak cuma tentang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung, siapapun nanti yang akan terpilih, tetapi bagaimana kepemimpinan baru yang muncul nanti, pemerintahan kota yang akan tampil nanti benar-benar mewakili aspirasi masyarakat Depok ya. Karena itulah kami dari Center for Indonesian Reform yang biasanya meneliti dan melakukan survei untuk isu-isu nasional. Sejak berdiri tahun 2003 yang digagas oleh teman-teman aktivis waktu itu yang baru pulang dari luar negeri setelah mereka studi, kita biasa membahas tentang kebijakan di tingkat nasional. Misalnya waktu itu bagaimana reformasi
akan bisa dilaksanakan di lapangan. Ya. Untuk itu kami pada tahun 2003 itu mengundang seorang tokoh ketua Dewan Reformasi Nasional dari Korea Selatan, Profesor Lin Sukim namanya. Sekarang kalau tidak salah beliau sudah mendiang, almarhum ya. Kami dengar beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita mendorong agar proses reformasi itu berjalan dengan efektif ya. Dan kita tahu sampai sekarang dampaknya, karena ada beberapa visi atau gagasan reformasi yang tidak jalan, salah satunya karena kelemahan kita di dalam mengawal agenda reformasi itu. Nah, beberapa tahun terakhir kita lihat justru kondisi di daerah ya, provinsi, kabupaten dan kota itu yang lebih menonjol ya. Nah, sehingga faktor perubahan ya, itu muncul dari daerah, atau sebaliknya faktor yang menggegerkan begitu, yang mengguncang juga muncul dari daerah ya. Nah, karena itulah kita memberi concern, kepedulian untuk mulai melihat isu daerah, terutama pada setahun terakhir ketika pandemi ini sedang terjadi. Kami melakukan survei tentang persepsi masyarakat terhadap penanggulangan COVID-19 ya, di beberapa daerah. Nah, salah satunya di bulan April kami juga melakukan survei tentang penanganan COVID di Kota Depok ya. Alhamdulillah waktu itu kami ketemu dengan komunitas Sahabat Depok ya. Ini tokohnya ada di tengah. Ini mirip Bapak Presiden kita kalau dari posturnya ya. Kecil-kecil cabai rawit ini. Nah, beliau memiliki jaringan teman-teman di beberapa kecamatan di seluruh Depok ya, di kelurahan. Nah, sehingga kita bisa memotret kondisi masyarakat pada saat COVID-19. Di situ misalnya salah satu temuan yang sudah kita sampaikan kepada Pemkot, ada perasaan masyarakat merasa terisolasi ya, terutama di beberapa kelurahan yang pinggiran ya. Kalau mereka sakit, kalau mereka bergejala, siapa yang akan menolong mereka? Nah, termasuk juga dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19. Sejak bulan April kita sudah temukan itu dan kita sudah sampaikan informasi itu kepada Satgas COVID ya. Nah, karena itu senang sekali pada saat ini kami bekerja sama kembali dengan teman-teman dari Sahabat Depok untuk melakukan survei tentang persepsi masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah. Nah, selain itu juga kita dibantu oleh teman-teman dari Viral Consulting. Ini alumni dari perguruan tinggi di Kota Depok ya. Ini Bang Askar ini seorang ahli metalurgi ya. Teknik metal, teknik mesin ya. Jadi lulusan dari Malaysia, PhD. Nah, tapi sekali lagi juga punya concern terhadap pembangunan di Kota Depok. Saya pernah lihat salah satu proposal Pak Askar ini dengan timnya, bagaimana menata Margonda ya sebagai satu etalase bagi kehidupan keragaman di Kota Depok. Intinya kita mencoba memberikan kontribusi dari berbagai pihak gitu ya, berbagai kompetensi, sudut pandang agar Depok yang kita tinggali sehari-hari ini aman, nyaman gitu ya, dan produktif untuk perkembangan warganya ke depannya. Karena itu saya senang sekali hari ini akan mendengarkan paparan dari teman-teman bagaimana persepsi masyarakat Depok. Mungkin ada temuan-temuan yang akan mengejutkan kita. Kenapa? Karena di tingkat nasional sebagai clue saja, kita kan sering dibayangkan pada satu teori, katanya setiap peristiwa politik itu diwarnai dengan politik aliran ya, atau yang sekarang disebut sebagai politik identitas ya. Apakah itu terjadi di Depok? Ya, apakah orang bersikap politik atau memilih kandidat tertentu berdasarkan aliran
ideologinya, atau justru mereka memakai akal sehat dan nalarnya untuk menentukan pilihannya ya. Saya tidak akan menjawab karena saya juga belum tahu. Nanti kita saksikan dari paparan para panelis. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan forum kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Pak Sabto yang sambutan diskusi pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu paparan hasil survei yang dilakukan oleh komunitas sahabat Depok yang akan disampaikan oleh Pak Ansari Pak Uzi Ansari Tarmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih telah menghadirkan kami dalam acara paparan survei yang kami lakukan bersama antara Komunitas Sahabat Depok, Center for Historikum dan Federasi Muslim. Para teman-teman sekalian, sebetulnya kalau Sahabat Depok itu telah beberapa kali melakukan Dipegang aja kalau bisa, suaranya masuk. Kalau taruh di situ suaranya grounding. ya, telah melakukan beberapa kali survei. Di bulan Maret misalnya, Sahabat Depok itu pernah melakukan survei wali kota seperti apa yang dimaui oleh masyarakat. Pada saat itu kami tidak menyebut nama, tapi kami hanya memberikan beberapa pilihan karakter. Dan nomor 1 keluar adalah religius, nomor 2 jujur dan tegas, kemudian nomor 3 itu bermartabat, komunikatif, yang keempat merakyat, yang kelima muda. Nah, kemudian ketika ada pilkada ini, kita akan menguji apakah pilihan masyarakat tersebut konsisten dengan apa yang kita hasilkan di bulan Maret tersebut. Maka kami melakukan survei pada periode waktu 1 sampai 3 Desember 2020 dengan mengambil seluruh kecamatan yang ada di Depok. Sebagai kita tahu bahwa Depok ini dihuni sekitar 1,851 juta masyarakat. Depok itu tidak terluas 200 km persegi, ada 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Jadi kami menjangkau seluruh daerah yang ada di kota Depok. Kemudian secara ekonomi Depok itu cukup berkembang. Kita lihat dari APBD-nya 2016 sampai 2020 itu Depok APBD-nya terus naik dengan pendapatan asli daerah yang terus meningkat. Tentu ini juga tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh wali kota yang sekarang. Nanti kita lihat apakah berpengaruh dengan hasil pilihan dari responden. Kita juga tahu bahwa secara politik pada saat pemilihan presiden kemarin PKS itu berkoalisi dengan Gerindra. Tapi pada saat pilkada ini PKS dan Gerindra mengambil jalur masing-masing. Ini juga menarik. Kemudian dari sisi sebaran kursi DPRD ada PKS 12 kursi, PDIP 10, Gerindra 10 dan seterusnya. Dengan kata lain bahwa 01 pasangan Pak Pradian Afifah dan 02 Pak Idris dan Pak Imam itu terbagi dari dua kubu. Yang di kursi DPRD Pak Idris 01 dukung kurang lebih 33 kursi, mungkin sekitar 3 kursi. Kemudian 02 didukung sekitar 17 kursi. Apakah itu berpengaruh terhadap pilihan masyarakat? Kemudian kita juga tahu bahwa kondisi saat ini itu tidak ideal. Dapat kita lihat bahwa Depok itu dalam kondisi sedang dengan 3 wilayah yang berisiko tinggi,
Ada 46 wilayah yang berisiko sedang dan hanya 14 wilayah yang berisiko rendah. Ini apakah nanti akan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap risiko ini? Ini juga sebuah pertanyaan dan sebuah tantangan terhadap pilkada saat ini. Kemudian sesuai dengan keputusan dari KPUD bahwa ada hanya dua calon. Kita bisa lihat bahwa 01 didukung oleh 6 partai pengusung dan 02 didukung oleh 3 partai pengusung. Berikutnya, ini yang paling penting bahwa ada terdaftar 1,2.209.000 pemilih tersebar di 11 kecamatan. Bisa kita lihat bahwa daerah-daerah pemilih besar itu ada di Sukmajaya, ada di Tapos, ada di Pancoran Mas, kemudian Cimanggis, Cilodong, dan Beji. Paling kecil itu ada di Cinere. Kenapa kami melakukan survei ini? Yang pertama, bahwa di tengah pandemi ini kita ingin tahu juga bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada. Tentu partisipasi ini sangat menentukan siapa yang dipilih. Kemudian kami juga ingin mengetahui apakah warga itu siap untuk pilkada ini. Kita tahu bahwa isu sebelumnya 2 atau 3 bulan lalu gencar isu bahwa pilkada ditunda. Tapi pemerintah memutuskan bahwa pilkada tetap dijalankan sesuai dengan rencana. Dan ketiga, tentu mengukur warga Depok ini nanti cenderung memilih wali kota yang mana, apakah 01 atau 02, dengan skema-skema yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kami melakukan survei dengan metodologi Craig Morgan pada tanggal 1 sampai 3 Desember. Kami menerjunkan hampir 40 surveyor dengan target sampel 1000 dan kami berhasil mengumpulkan 793 responden, dan kami percaya bahwa survei kami ini tingkat kepercayaannya sebesar 95% dan margin of error 3,097%. Dan kami yakin respon rate dalam survei kali ini sebesar 92,6%. Cukup menarik karena rata-rata responden kami itu mau memberikan suaranya. Kami melakukan survei door to door, tatap muka langsung, dan pengisiannya itu melalui Google Form. Jadi ini tidak dilakukan secara online, tapi secara langsung di lapangan. Sebaran responden kami terutama ada di daerah yang pemilihnya besar, Pancoran Mas, seperti pada tabel bisa kita lihat, meliputi 11 kecamatan, dan suara yang paling besar kami peroleh itu berada di Pancoran Mas. Kemudian meliputi 47% wanita dan 53% laki-laki, sesuai dengan komposisi pemilih. Teman-teman, ini yang menarik dan cukup menentukan nanti di pilkada ini adalah sebaran umur pemilih. Dapat kita lihat bahwa pemilih dengan umur di bawah 55 tahun itu sebesar 82%. Dan bisa kita lihat pemilih yang berumur 17 sampai 44 tahun itu sekitar 60%. Nah, ini adalah termasuk pemilih milenial yang nanti akan menentukan hasil pilkada kita, dan ini nanti akan tercermin di hasil survei. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Yang pertama, pemilih terbesar itu berada di nomor urut 02, 34%. Pasangan nomor 1 memperoleh 22%. Tapi dengan catatan besarnya, yang belum menentukan suara 25% dan masih merahasiakan pilihannya pada saat kita survei sebanyak 19%. Artinya ada 44% suara yang akan bertarung sampai akhir.
Bisa kita lihat bahwa selisih antara nomor urut 2 dan nomor urut 1 itu hanya 12%. Sementara suara yang masih dipertarungkan ada 44%. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan sebaran usia pemilih kita yang tadi saya sampaikan. Kemudian ketika kita tanya apa yang menjadi dasar pilihan warga ketika memilih pasangan itu, paling besar mengatakan bahwa mereka memilih karena merasakan program kerja sebesar 49%. Tapi ini tidak bisa kita analogikan 02 maupun 01 karena duanya adalah incumbent sebetulnya. Meskipun di 02 itu adalah wakil wali kota. Yang kedua, sosok orangnya. Nah, ini 20%, ini terkait erat dengan survei kami pada bulan Maret. Pada saat itu responden memilih yang pertama karakter dari pasangan yang dipilih. Yang ketiga adalah pilihan keluarga. Ini juga menarik karena pilihan keluarga ini mencirikan pemilih-pemilih yang tidak rasional, tapi cenderung masih emosional, ikatan. Kemudian dukungan partai, dan yang keempat adalah mendapat manfaat. Kami sajikan janji kampanye masing-masing calon. Di sini ada calon pasangan calon nomor 1 di bidang kesehatan. Kita tahu ada visum gratis, ada berobat gratis, kemudian peningkatan kapasitas masyarakat, pembukaan peluang kerja dan segala sebagainya. Ada 10 poin. Sebetulnya ini tidak terlalu jauh dengan janji kampanye dari pasangan calon nomor 2. Secara umum hampir sama. Karena kalau kita ambil intinya, kedua pasangan calon ini mendekati masyarakat direct. Mereka berusaha menyajikan sesuatu yang langsung diterima oleh masyarakat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Kemudian visi dan misi calon kita juga sudah tahu bersama, bisa kita ambil dari masing-masing sebaran mereka. Kemudian kita tahu bahwa sosok kandidat, kita tahu bahwa Pak Pradi adalah wakil wali kota, cukup terkenal. Pak Idris sebagai wali kota juga cukup terkenal. Pak Imam ini cukup terkenal juga karena lama menjadi anggota DPRD dari Depok. Sementara Ibu Afifah, nah ini mungkin baru terkenal. Kemudian apakah para pemilih masih bisa berubah? Iya, 34%. Ini juga penting. Artinya setiap calon ini belum pada kondisi yang aman. Karena dengan 34%, berarti sepertiga suara yang tadi mereka pilih masih bisa kemungkinan berubah. Ini menarik, kita tunggu sampai akhir. Kemudian bagaimana bentuk kampanye yang paling efektif? Nomor 1, tatap muka langsung, paslon dengan masyarakat. Yang kedua, kampanye door to door dari partai pendukung. Yang ketiga, berita di media massa, terutama di isu sensitif. Yang keempat, informasi di media sosial. Yang kelima, debat kandidat, 6 iklan, dan 7 spanduk. Jadi masih tidak berubah dari pilkada atau pemilu sebelumnya, bahwa tatap muka itu menjadi sarana paling efektif untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Kemudian apakah debat itu mempengaruhi masyarakat? Iya, tapi kecil, sepertiga. Masyarakat menjawab bahwa mereka hanya dipengaruhi 34%. Dan masih ada satu debat lagi kalau tidak salah, dan kita tidak tahu apakah nanti kedua calon bisa maksimalkan debat itu untuk pengaruhi 44% dari yang belum menentukan pilihan maupun yang merahasiakan. Debat kandidat 1 mungkin ini masing-masing pihak bisa melakukan penilaian ya.
Karena dari sisi keterpilihan juga atau alasan memilih, debat ini bukan memiliki urutan yang di bawah, bukan di atas. Dan ini juga masih ada kita dapatkan black campaign. Walaupun porsinya kecil, black campaign ini akan berpengaruh di akhir, sampai akhir nanti pada tanggal 9 Desember pilkada dilangsungkan. Kemudian money politik. Money politik ini meskipun terus diawasi Bawaslu, kenyataannya money politik ini nanti juga akan berpengaruh. Meskipun pada saat kita tanya apa alasan masyarakat memilih pasangan calonnya, karena mereka mendapatkan manfaat itu berada di urutan paling akhir. Tapi ini pasti akan berpengaruh untuk mempengaruhi terutama yang berada di pemilihan-pemilihan dengan komposisi penduduk dengan pendidikan yang agak rendah. Maka apa kesimpulan kita? Yang pertama bahwa secara survei bisa kita katakan bahwa pasangan calon 02 unggul dari pasangan calon 01 dengan catatan bahwa masih banyak suara yang harus diperebutkan, baik yang merahasiakan pilihannya maupun yang belum menentukan pilihannya. Catatan kedua adalah ada 34% kemungkinan para pemilih yang memilih pasangan calon itu akan berubah di detik-detik akhir. Jadi secara umum kita akan melihat pertandingan yang menarik, dan secara umum kita akan disajikan pertempuran yang sengit antara kedua belah pihak. Teman-teman yang kami hormati, survei ini atas kerjasama Komunitas Sahabat Depok, Center for Indonesia Reform, dan Pira Consulting. Survei ini didanai dengan swadaya tanpa dukungan dari pihak calon manapun, dan kami melakukan survei dengan durasi waktu yang ketat dan keterkumpulan data yang sangat selektif. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansari Tamizi yang sudah memaparkan hasil survei dilakukan pada pekan kemarin. Selanjutnya saya minta tanggapan dari Pak Askar Agung yang mewakili masyarakat Depok sekaligus akademisi yang lama tinggal di Depok. Silakan Pak Askar. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ansari ya, yang paparannya singkat, jelas, padat, ya. Mungkin buka maskernya. Saya yakin para audiens, khususnya para bagian media, para wartawan yang terhormat sudah sangat tidak sabar untuk bertanya ya. Tapi mohon izin saya menyampaikan ulasan dulu ya tentang survei yang baru dilaksanakan ini. Jadi survei yang dilaksanakan ini terbilang istimewa ya, pertama tantangan buat para petugas di lapangan ya, bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan data yang representatif dan ilmiah dengan tatap muka, karena tatap muka itu kunci ya. Kemarin saya baca beberapa media yang merilis survei dari berbagai pihak. Model surveinya itu tidak tatap muka, artinya hanya mengirimkan form untuk disebar ke berbagai WA group. Kita nggak tahu apakah yang mengisi survei yang dimaksud tadi itu adalah orang-orang yang punya hak pilih, karena yang pegang HP sekarang kan sudah sangat variatif ya, bukan cuma mereka yang punya hak pilih saja. Dan yang kedua, yang saya tahu juga teman-teman UI juga cukup terlibat intensif dalam survei ini, walaupun bukan secara kelembagaan, tapi mereka terlibat aktif dan bertanggung jawab juga terhadap hasil survei ini. Ini menarik ya, karena UI ada di Depok, UI punya tanggung jawab moral dan ilmiah terhadap berjalannya proses demokrasi
di Depok ini secara fair, elegan, dan pastinya selamat dan damai. Kenapa saya ingin sampaikan tentang selamat dan damai? Karena ini pastinya tidak mudah ya. Pilkada yang sangat tidak mudah. Kita diskusi dengan banyak pihak bahwa pilkada kali ini memang rumit, bukan hanya saja buat pemilih, karena ada beberapa masukan atau survei di tempat yang lain tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini tantangan tersendiri buat pemilih. Satu, dia bisa aman atau tidak ketika pelaksanaan itu dari potensi terpapar virus ini. Yang kedua, strategi panitia dan hanya KPUD Depok perlu lebih efektif dan tersosialisasi secara tepat sasaran tentang pelaksanaan. Ya, yang tidak mudah, pasti tidak mudah. Saya pernah jadi anggota KPUD juga, jadi cukup tahu susah ya pemilu kayak begini dengan kepadatan penduduk Depok yang juga mobilitasnya tinggi sekali. Kemudian pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Depok ini juga menarik pilihan tanggalnya. Mencermati nggak bapak-bapak sekalian, kenapa tanggal 9 Desember? Saya berapa hari coba studi literatur sebagai seorang akademisi, juga saya harus punya pandangan yang cukup jernih di antara kompetisi yang ada. Tanggal 9 Desember itu hari anti korupsi internasional, dan rupanya kemarin ada dari rilis Transparansi Internasional di dunia ini dalam proses pemilihannya itu ada beberapa negara yang rentan manipulasi politik, dalam hal ini money politik. Jadi ini isu penting ya buat pilkada Depok yang dilaksanakan tanggal 9 ini. Semoga betul-betul para pemilih itu kemudian menjadikan momen ini sebagai sebuah sarana kita secara jujur untuk memastikan Depok ini terpilih orang yang amanah dan tidak terkenal bau-bau korupsi ya, karena kita juga udah biayanya besar ya, di saat pandemi pengorbanan tuh jelas bukan cuma petugas KPUD atau Panwas atau panitia pendaftar pemilih, tapi juga pemilih ya, pengorbanannya luar biasa. Dia melangkahkan kaki dari rumahnya dengan sebuah kegalauan ya, kita bisa lihat nanti ekspresinya pagi-pagi gimana pemilih menuju ke TPS. Ini pasti tidak mudah. Kemudian dari pemaparan tadi juga rupanya ada pertarungan yang seru ya antar kandidat, yang mudah-mudahan serunya ini seru yang mendidik ya, karena yang terpenting itu proses-proses transisi demokrasi dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain itu adalah damai. Nggak boleh ada yang namanya luka, karena ketika luka muncul maka yang ada adalah dendam. Kalau dendam terjadi seperti yang tergambar dalam sisa-sisa atau ampas-ampas residu pilpres, kan kita nggak enak ya hidup dalam suasana yang penuh kecurigaan, penuh rasa benci, sekampung, seperumahan tidak bisa saling sapa lagi gara-gara beda pilihan. Itu bukan yang kita inginkan dari proses demokrasi itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu Prof. Siti Zuhro dari LIPI melakukan penelitian tentang fenomena yang tadi disebut oleh Pak Tarmizi, pecah kongsinya antara wali kota dan wakil wali kota dan sama-sama mengajukan diri. Prof. Siti Zuhro sebagai seorang ilmuwan memaparkan bahwa ketika petahana mengajukan diri lagi akan berkompetisi dengan wakilnya yang sama-sama petahana, secara survei terbukti bahwa petahana menang 60% ya, secara studi kasus di beberapa tempat bahwa petahana tetap menang. Yang terjadi ketika wakil wali kota berkompetisi dengan wali kotanya, maka potensi menangnya hanya 12%. Ini angka-angka yang dipaparkan dari penelitian LIPI, dan ini akan jadi menarik buat kita. Apakah itu berlaku di Depok? Pertanyaannya gitu.
apakah ini akan berlaku di Depok ya, dengan suasana pemilu pilkada yang saya sampaikan tadi tidak mudah, kemudian juga resikonya juga tidak mudah bagi penyelenggara maupun pemilih. Oleh karenanya dengan pengorbanan yang luar biasa ini kita sangat berharap pemilih ini amanahnya terjaga baik oleh pelaksana di bawah KPPS ya, maupun PPK sampai ke KPUD. Mari kita kawal sama-sama. Apalagi temanya itu tadi, pemilu ini effortnya terlalu besar, pilkada serentak ini terlalu besar, khususnya di Depok pengorbanan orang sudah banyak, apalagi Pak petahana juga sempat terpapar dan informasinya sih sudah negatif. Nggak tahu, kita lihat nanti sore kan ada debat terakhir ya di TV One. Kita lihat apakah beliau akan tampil sebagai kontestan atau diwakili lagi seperti debat yang lalu di Kompas TV. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, wartawan sudah sangat familiar, kenapa gitu pilkada ini harus tetap terlaksana gitu kan? Ya kenapanya, karena tidak boleh ada yang namanya kekosongan kekuasaan, apalagi saat pandemi ini. Artinya kita sangat butuh namanya kepemimpinan yang bisa membawa kita kepada kondisi yang pasti bahwa pandemi khususnya di Depok ini akan terkawal dengan baik. Saya sebagai bagian dari akademisi juga berharap kita juga siap nih. Ini isu bersama, mau siapapun yang menang dari hasil pilkada ini, pandemi ini harus kita hadapi bersama dan jangan dijadikan sebagai komoditas politik. Ini tidak mendidik buat publik gitu ya. Oke, dan yang terakhir tentang gimana caranya memastikan pilkada Depok ini aman dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena pengorbanan itu terlalu banyak dilaksanakan saat pandemi. Pasti susah juga buat kedua kontestan ya, mereka mau ketemu konstituen kan nggak mudah ya, harus nggak boleh di rumah ibadah satu, terus nggak boleh rame-rame di tanah lapang ya kan, nggak boleh, banyak nggak bolehnya gitu, yang berbeda banget dibandingkan pilkada atau pilpres atau pileg di waktu sebelumnya. Ini pengorbanan besar, jangan sampai pengorbanan yang besar itu tidak menghasilkan produk akhir yang juga besar dampaknya buat kebaikan masyarakat Depok. Tadi juga dipaparkan tentang DPT, kawasan-kawasan yang cukup ketat. Nah ini kita mari kawal bersama. Saya ingat sebagai pelaku reformasi dulu tahun 98 bahwa pers itu punya peran yang signifikan dalam mengarahkan reformasi ini. Oleh karenanya mari kita pelototin bareng di pilkada. Ya kita pengen pilkada ini dengan pengorbanan yang besar, hasilnya juga besar, dengan cara kita menjadi bagian sebagai edukator di tengah masyarakat. Itu aja mungkin saya bisa sampaikan tentang program yang pengaruhnya sampai 49%, kemudian figurnya, pilihan keluarga, terus dukungan partai. Oh ya, dukungan partai ini menarik ya. Rupanya dukungan partai hanya berpengaruh 11%. Ya, kecil ya. Jadi akan menarik tantangan buat kontestan 01 yang dukungan partainya demikian besar untuk mengkonsolidasikan dukungan itu dan mengkonversinya jadi sebuah kemenangan, bisa nggak? Atau sebaliknya ya, seperti yang pernah terjadi di pilkada DKI ya, ada satu kontestan yang didukung hanya sedikit partai tapi bisa hampir mengimbangi kontestan besar yang didukung banyak partai. Tapi selama dia damai, selama dia membawa keselamatan, ayo kita nikmati dan kita kawal bersama. Terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Askar Trivianto yang sudah memberikan tanggapan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Pak Azhar Tarmizi dan teman-teman. Baik, saatnya saya memberi kesempatan kepada teman-teman wartawan untuk mendiskusikan hasil temuan ini. Silakan Mas, ya sudah tunjuk nama duluan, sebutkan nama dan media dari mana. Ya, mikrofon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat Tarmuji dari Jurnal Depok. Di sini ada dua pertanyaan buat Mas Tarmizi. Di sini saya catat tadi ada penjelasannya ada 25% yang belum menentukan pilihan. Nah, apakah nanti
dari 25% ini bisa dipastikan angka golputnya yang tinggi atau memang masa mengambang yang akan memanfaatkan yang 25% ini, seperti itu. Yang kedua, saya ingin tahu di basis-basis mana saja dari 11 kecamatan ini paslon nomor 01 unggul dan 02 unggul dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan. Tadi ada sekitar 1000 orang responden yang dijelaskan yang telah dilakukan survei. Jadi itu aja 2 pertanyaan. Satu, lebih banyak mana nanti perbandingannya lebih banyak golputnya ataukah masa mengambang menentukan pilihan. Yang kedua, di kecamatan mana saja paslon 1 unggul dan paslon 2 unggul dari 63 kelurahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak. Nanti dijawabnya sekalian. Ya, permisi, selamat wabarakatuh. Nama saya Hendrik Lasgi. Saya tertarik bertanya mengenai efek, yaitu rendahnya keterpengaruhan masyarakat dari debat pilkada. Yang saya tanyakan, ditemukan nggak variabelnya, apa sebab rendahnya keterpengaruhan masyarakat terhadap debat tersebut? Apakah metode format debatnya yang lemah, tidak bisa menggali lebih mendalam mengenai kemampuan pemimpinan daripada calon tersebut, hanya tampak hanya seperti formalitas saja, ataukah memang dari variabel itu ditemukan bahwa masyarakat tidak tertarik dengan sajian-sajian debat tersebut. Dan yang ketiga, atau memang karakter responden itu atau variabel itu memang tidak suka dengan gaya debat-debat tersebut. Mereka lebih suka dengan kampanye-kampanye yang landai dalam pengertian face to face tanpa harus ada perdebatan. Terima kasih. Dan sekitar. Baik, satu lagi Pak Pemikiran. Teknik News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya ini Pak, saya tadi disampaikan kan kadang-kadang itu orang bicara orang kampung atau orang komplek gitu. Nah, mensikapi komplek ini antara komplek sama kampung beda. Orang komplek sama takut banget sama komplek, orang kampung agak spek-spek saja. Nah, terkait dengan pilkada ini Pak, saya tadi survei Pak Ansari. Pertama kan pendidikan banyak tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap pilihan paslon. Yang kedua, tempat tinggalnya orang kampung dan orang komplek itu apa juga berpengaruh terhadap pilihan paslon. Itu aja. Untuk sementara kita coba tutup di 3 pertanyaan dulu ya. Jika nanti ada yang mau didetailkan, kita buka sesi pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Asari untuk menanggapi dan sekian banyak pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Yang pertama dari General Depok mengenai 25% mengambang. 25% ini mayoritas belum menentukan pilihan, hanya sebagian kecil yang golput. Tapi bisa kita asumsikan bahwa mereka akan menentukan pilihan di detik akhir. Itu yang kami simpulkan. Clear ya? Kemudian basis mana saja yang masing-masing calon itu menang. Nah, basis-basis 01 itu cenderung berada di pinggir. Tapi pertarungan ini condong merata dengan komposisi yang kita lakukan. Tidak ada yang paling unggul dan tidak ada yang paling kalah. Persentasenya itu nggak jauh. Bisa kita bilang bahwa pertarungan ini merata di setiap kecamatan, kecuali daerah-daerah pinggir seperti Cinere atau Limo. Nah, ini mungkin 01 lebih unggul dibanding 02. Karena jangan lupa, kita hubungkan dengan alasan orang memilih, salah satunya adalah hubungan keluarga. Nah, daerah-daerah pinggir memiliki ikatan keluarga yang cukup tinggi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pilihan masing-masing.
Cukup clear ya Mas ya? Kemudian mengenai variabel mengenai debat, mengapa ini debat berada posisinya di bawah gitu ya, nomor 5. Ini cenderung orang banyak yang nggak lihat Mas. Debat ini banyak yang nggak nonton. Jadi TV orang nonton sinetron gitu. Tapi kalau untuk ini nanti kita coba minta tanggapan dari Pak Askar nih. Bagaimana analisanya? Kenapa debat ini kurang? Karena memang kalau orang Indonesia itu, kita tahu bahwa komposisi orang Indonesia itu, tenaga kerja kita 60% itu tamatan SMP ke bawah. Artinya hampir 85% orang Indonesia itu pendidikannya itu SMA ke bawah. Jadi pendidikan ini cenderung mempengaruhi bagaimana orang membuat putusan dan apa yang perlu mereka ketahui. Makanya kalau kita hubungkan ke survei, cara kampanye yang paling efektif nomor 1 adalah paslon bertemu tatap muka dengan masyarakat. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah para tim kampanye masing-masing paslon itu door to door. Sebetulnya 1 dan 2 ini tatap muka. Artinya cara kampanye yang paling efektif pada saat ini, terutama di Depok, adalah tatap muka. Dan kita tahu bahwa tatap muka itu hubungan antara orang melihat, mungkin juga ada hubungan antara silaturahmi, karena orang Indonesia itu hubungan sosialnya sangat tinggi. Dari silaturahmi ada istilah, kalau pasangan itu misalnya bertamu ke rumah kita, maka tidak enak kalau tidak kita pilih gitu. Nah, artinya bahwa memang kalau kampanye itu melalui jalur-jalur di luar tatap muka itu efektif, tapi persentasenya menjadi lebih kecil. Mungkin seperti itu. Kemudian dari Pak Mujiran, bagaimana pengaruh ketika pendidikan dan lokasi tinggal di kompleks atau di perkampungan? Tentu Pak Mujiran tadi sudah dijawab. Orang dengan pendidikan yang kurang, maka dia cenderung tidak terlalu kritis dalam memilih. Maka kalimat-kalimat yang naratif, kemudian mengawang-awang itu nggak terlalu pengaruhi pemilih. Tapi kalimat-kalimat langsung kemudian menjanjikan sesuatu, punya hubungan sesuatu, nah itu akan pengaruhi pemilih. Karena orang dengan pendidikan yang lebih rendah dan lebih tinggi, itu cara memilihnya tentu berbeda. Kemudian rumah tinggal, ini juga hubungannya rata-rata yang tinggal di komplek itu pasti dia biasanya pendatang, punya pendidikan agak lumayan dan punya pekerjaan juga agak lumayan. Kalau di kampung biasanya itu hubungan kerabatannya lebih kuat karena saling mengenal satu sama lain, bahkan masih punya hubungan kekerabatan sampai leluhur gitu. Nah, maka cara kampanyenya tentu berbeda. Kalau perumahan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, maka mereka cenderung tidak punya waktu untuk tatap muka. Maka mereka mendapatkan informasi dari media sosial, dari televisi, dari macam-macam. Tapi kalau orang yang tinggal di kampung dengan keberadaan di rumah cukup banyak waktunya, maka tatap muka menjadi efektif. Bahkan gosip juga menjadi penting. Nah, ini dua hubungan yang memang menggambarkan pendidikan dan di mana lokasi tinggal. Mungkin Pak Askar punya pendapat berbeda, Pak. Mas, pengajaran aja Mas. Ya. Tadi peserta umum di 2 kecamatan yang ada dominasi antara Cinere dan Limo. Artinya pasangan 02 ini berarti ada di 9 kecamatan yang unggul atau seperti apa penjelasannya? Secara umum merata, Mas. Secara umum merata posisinya. Tapi untuk 2 kecamatan mungkin Cinere atau Limo itu 01 sedikit lebih unggul. Artinya di 11 kecamatan 02 ini lebih unggul ya? 9 ini siapa unggul? Sama dengan posisi yang kita tampilkan tadi, 34%, kemudian masih 44%. Tapi yang perlu kita catat, dengan 44% data yang masih mengambang, kita akan mengambang karena 19% itu merahasiakan pilihannya. Itu kan bisa 01, bisa 02. Tapi mereka memilih kan, 25% itu belum menentukan pilihan. Sebetulnya yang unggul itu adalah yang masa mengambang ini, bukan 01 atau 02.
Nah, ini yang menjadi pertarungan sengit nanti di akhir, yang sangat menarik. Jadi pertarungan ini belum selesai, masih sangat panjang dan butuh tenaga yang besar sampai detik akhir, walaupun besok itu sudah minggu tenang. Oke ya? Saya diminta pandangannya tentang debat di TV ya. Pertama, kayaknya pilihan jamnya itu mungkin pelaksana di TV atau KPUD sih kurang yakin kenapa dipilih jam segitu. Kalau dari mobilitas orang Depok yang saya pahami, sekian puluh persen itu kan mereka baru sampai rumah mungkin jam 8 malam, ya kan? Dalam kondisi pandemi, apalagi normal gitu. Artinya dimulai terlalu awal dan mungkin juga kalau dibilang prime time mungkin di saat pandemi tidak prime time gitu. Kemudian kontennya saya lihat, ini saya ya menilai nggak ada hiburannya, benar nggak? Jadi kampanye debat terlalu didominasi oleh paslon aja. Kalau dulu mungkin para supporter bisa masuk ya ke studio untuk bikin suasana seru juga kayak orang nonton bola kan, tambah semangat ketika ada penonton gitu. Tapi ya dengan kondisi pandemi gini ya itu bisa dipahami juga warga yang mau nonton gitu ya juga terbatas. Saya berusaha membandingkan antara ketika saya nonton pakai YouTube atau streaming dengan nonton TV. Terlalu besar effortnya untuk pakai YouTube rupanya gitu atau pakai streaming kuotanya ya, dan itu masih di jalan ya, orang-orang masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja rumah, jadi terlalu besar pengorbanannya, lagi-lagi pengorbanan ya kalau dia pakai untuk sekedar nonton debat yang mungkin belum tentu menarik buat dia. Dan yang kedua tentang informasi yang tidak tersampaikan. Saya dapat link debat itu baru sore menjelang debat. Iya, kalau saya pas buka grup WA atau apa namanya sosial media saya, kalau nggak saya nggak tahu. Nah, ini mungkin evaluasi yang sekedar masukan buat KPUD dan penyelenggara di TV ya tentang pilihan waktu dan informasi yang ya kayak untuk debat TV One ini saya tahu karena kemarin diumumkan sebelumnya bahwa debat berikutnya di TV One hari Jumat. Jamnya pun saya masih ragu nih apa betul jam yang sama kayak kemarin atau lebih malam lagi. Saya belum dapat posternya gitu ya, mungkin mas-mas wartawan lebih tahu kalau nggak tahu kita. Dan kayaknya juga sangat monoton ya, debatnya itu sangat suplai informasi itu hanya pure dari panelis. Saya coba browsing siapa panelis-panelisnya juga ya sebagian saya kenal dan ada yang kurang terkenal untuk mewakili publik menyampaikan pertanyaan gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa jadi diskusi kita berikutnya itu. Baik, terima kasih. Tapi sebelum kita masuk ke topik kedua pertanyaan, ya Pak. Oke Mas, saya ingin merasakan dengan daya guna debat itu. Yang sedang survei itu dijawab hanya kepada orang yang mengikuti debat atau juga dijawab oleh orang yang tidak memperhatikan debat yang disurvei itu Ustaz. Yang mana itu? Survei ini kita tujukan pada semua sebetulnya. Jadi kami tidak spesifik menanyakan apakah dia ikut nonton debat atau tidak. Tapi apakah debat itu mempengaruhi pilihan Anda? Nah itu pertanyaannya. Maksud saya berikan pertanyaannya apakah debat ini mempengaruhi pilihan Anda? Betul. Tentunya kan pas kita ditanyanya kepada orang yang mengikuti, sehingga terukur. Kalau pertanyaannya apakah debat ini mempengaruhi pilihan Anda diikuti oleh orang yang tidak mengikuti debat, berarti kan tidak terukur. Benar, tapi biasanya bagi yang tidak mengikuti debat pasti dia jawab tidak. Yang menjawab iya pasti mengikuti debat. Logikanya begitu. Jadi dengan kata lain bahwa kita bisa juga mengukur komposisi yang menonton debat dan tidak menonton debat. Tapi secara umum sebetulnya kalau kita mau bertanya di sekeliling kita, terutama bagi emak-emak ya, itu nggak menarik Mas. Coba ditanya sekeliling. Dan paling banyak itu yang mengikuti debat itu cowok, laki-laki. Nah itu sesuai dengan logikanya, hasil itu juga mengikuti sesuai dengan logika. Oke ya.
Baik, sebelum saya buka sesi yang kedua, mungkin saya minta tanggapan dari Pak Sarto Waluyo terhadap respon dari teman-teman wartawan menanggapi hasil survei tadi. Saya tidak akan menambahkan atau menanggapi secara khusus ya. Tapi saya kira ini satu hal yang menarik, temuan ini yang menunjukkan bahwa dinamika politik lokal itu tidak stagnan gitu ya, interaksi atau proses politik di daerah itu tidak satu arah saja ya, tidak monolit. Nah, dia bisa berkembang tanpa bisa diduga oleh para pengamat ya. Cuma karena calonnya hanya dua paslon, dua kandidat ya, maka pilihannya 01 atau 02 ya. Kalau ada pilihan ketiga itu banyak yang golput mungkin. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, disinilah pentingnya proses demokrasi gitu ya, proses politik tetap memikirkan keamanan dan keselamatan masyarakat warga ya. Jadi keselamatan tetap nomor satu, hak hidup tetap nomor satu, nomor dua baru mungkin hak pilih ya, hak pendidikan yang lain gitu. Tapi kalau kita memilih dengan resiko yang sangat besar, pasti itu akan sangat mengkhawatirkan. Nah, sejauh mana penyelenggara pemilu KPU di tingkat pusat sampai di tingkat daerah menjamin keamanan, apalagi terhadap penyelenggara pemilu ya, di tingkat TPS misalnya, panitia KPPS itu. Dan yang juga perlu diperhatikan adalah penghitungan suara nanti di tingkat kecamatan ya. Pengalaman kita pada tahun lalu pemilu serentak itu dengan prihatin ya, banyak yang berguguran karena jadwalnya yang ketat. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak, alhamdulillah menjadi itu bukan soal jadwal yang ketat, tapi karena memang virus ini, pandemi ini nggak kelihatan. Virus ini kan makhluk nyata kan, bukan makhluk gaib kan. Nah, kalau makhluk gaib mistik-mistik gitulah ya. Kalau ini kan makhluk nyata, tapi tidak kelihatan. Nah, disinilah perlunya saya kira ada satu treatment begitu ya, bahwa bagi misalnya para penyelenggara pemilu yang beresiko kesehatan, seluruh akibat konsekuensi yang muncul kalau dia melaksanakan tugas, maka dia harus dijamin sepenuhnya. Kalau ada risiko yang paling fatal misalnya, naudzubillah min dzalik, mereka meninggal, harus ada jaminan bagi keluarganya. Nah, dengan ini maka penyelenggara pemilu ya, masyarakat ini akan tenang. Kalau tidak, maka tingkat golput itu akan tinggi ya. Dan tadi disebutkan sekitar berapa, 34 atau bahkan 44% itu mungkin mereka akan takut untuk datang ke tempat pemilu. Nah, karena itulah sekali lagi pemilu di tingkat lokal dan di Depok khususnya ini bisa jadi barometer untuk di tingkat nasional. Terima kasih Pak Sarto. Silakan, tadi ada yang mau melanjutkan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya Andi dari Harian Sederhana. Mungkin yang saya tanyakan pertama terkait metodologi. Ini kan beberapa bulan akhir ini ada beberapa lembaga survei yang saya pikir mengeluarkan dengan seenaknya dalam tanda kutip ke publik ya, menyebarkan juga ke saya salah satunya, ke teman-teman media juga yang lain, dengan menginformasikan yang mungkin agak sedikit jadi pertanyaan buat kita terkait metodologinya. Yang pertanyaan dari saya adalah ukurannya apa sih, metodologi apa sih yang akurat? Itu mungkin kita bisa jadi acuan buat ke publik juga agar masyarakat paham
survei seperti apa sih yang harus kita percaya gitu kan? Karena ya ada responden juga kan, berapa sih persentasenya penyebaran seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tarmiji. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik terkait money politik. Jadi Mas Tarmiji mengatakan bahwa di akhir ini money politik ini ketika memang ada gitu ya, dan fakta ini akan mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi itu. Nah, ini sejauh mana metodologi, artinya yang disampaikan Mas Tarmiji ini valid, karena rata-rata kalau di Depok ini kan IPK Depoknya cukup tinggi ya, artinya rata-rata pendidikan menengah tinggi dan dia paham juga tentang politik, artinya pilihannya itu tidak akan kemana-mana gitu. Artinya yang saya tanyakan terkait itu, Mas Tarmiji. Mungkin itu aja dua pertanyaan. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dari Suwardoyo mau menanyakan ke Mas terkait ini Mas. Kan tadi kan golput ini kan artinya yang belum memilih kan lumayan banyak ya, masih menentukan pilihan. Artinya ancaman golput tinggi di Depok. Kalau misalkan ancaman golput tinggi, berarti kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti yang menang paslon 02 ya. Ada lagi kan terkait soal di masa pandemi ini banyak warga yang takut atau berkerumun ya. Nah ini apakah salah satu faktor itu juga atau gimana? Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan sebelum saya sesuai dengan pertanyaan yang harus boleh. Pertanyaan dari metodologi ya. Nah, kita mengambil data valid, kita minta data dari data pemilih dari pihak yang kompeten dan terkait dengan hal itu. Kita sesuaikan persentasenya sesuai dengan gambaran datanya. Jadi sampel kita itu sangat sesuai dengan gambaran populasi yang ada di Depok. Makanya kita menggunakan metode Critch-Morgan gitu, termasuk komposisi pria, wanita, pendidikan, laki-laki, kemudian wilayah tinggal, persentase jumlah pemilihnya. Nah, kita usahakan itu sesuai dengan populasi yang ada. Nah, mengapa kita pakai tatap muka? Kan itu pertanyaannya. Karena kalau kita gunakan survei online, itu pasti sangat tidak valid. Karena siapa saja bisa mengisi. Dan ditujukan kepada siapa saja, apakah calon 01 atau calon 02, kita juga tidak tahu. Maka salah satu indikator mengetahui bahwa survei kami ini tidak itu memang dilakukan dengan serius, bahwa temuannya itu ada 44% yang belum menentukan pilihan. Kita tidak condong ke 01, kita tidak condong ke 02, karena selisih antara 01 sama 02 itu cuma 12%. Secara logis kita tahu bahwa Pak Idris itu dari awal memang cukup unggul ya, dari awal secara logis. Tapi dengan hasil ini sebetulnya 02 juga tidak bisa tenang, karena 44% itu sangat besar. Cukup ya. Yang ketiga mengenai money politik. Nah, dari sayangnya sudah mati ya itunya. Tadi saya sampaikan bahwa apa alasan responden itu memilih pasangan calonnya. 49% menyatakan mereka memilih karena program kerja. Yang ke 20% itu sosok orangnya. Kemudian 13% karena hubungan kekerabatan dan hubungan pertemanan. 11% karena dukungan partai dan 7% mendapat manfaat. Nah, ini cukup menjelaskan walaupun 01 itu didukung mayoritas partai,
tapi hasil surveinya ternyata pemilihnya itu tidak menggambarkan. Karena tadi 01 itu menguasai 33 suara di DPRD atau 66%, tapi itu tidak tergambar di hasil survei. Nah, dari mendapat manfaat ini 7%, nah ini kita temukan memang hubungannya yaitu di money politik. Nah, kita tahu bahwa di minggu tenang itu kan tidak ada kampanye lagi. Setelah nanti malam, besok itu sudah ada tidak kampanye, maka yang terjadi adalah kampanye gelap. Nah, kampanye gelap ini dalam bentuk apa? Menjanjikan sesuatu. Nah, kita tahu bahwa cara-cara ini sering dilakukan dan terus berulang. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap hasil akhir? Nanti kita tunggu. Kita tunggu pada saat nanti pilkada. Kenapa? Paling tidaknya survei ini ditentukan oleh nanti hasil pilkada. Tentu teman-teman wartawan bisa mencatat kami, apakah kami ingin nama kami jelas, Komunitas Sahabat Depok, Sentral Organisasi Reform dan Viral Consulting. Kalau nanti hasilnya itu beda jauh dengan hasil yang kita diperoleh oleh masing-masing calon, nah itu bisa indikasi kuat bahwa kami pesanan dan survei kami ini tidak kuat. Mungkin seperti itu ya. Kemudian tapi secara sejauh ini kami berusaha bahwa penentuan data dan lokasi untuk survei kami usahakan sesuai dengan basis statistik yang benar. Demikian. Kemudian mengenai masalah golput, apakah 44% yang golput? Kita tahu bahwa rata-rata pada saat pilpres kemarin itu kan pemilih sekitar 80% ya, kalau nggak salah ya, 80%. Artinya dari 100% pemilih hanya 80% yang menggunakan hak pilihnya, 20% itu golput. Nah, masa pandemi ini kita anggaplah nambah 5%, 25%. Berarti dari 44% itu kemungkinan besar 25%-nya itu mungkin tidak akan menggunakan hak pilihnya. Kita anggaplah asumsi begitu. Tapi itu juga cukup besar masih ada 19 sampai 20%. 20% ini masih bisa mempengaruhi kedua belah pihak karena selisihnya masih 12%. Kita tidak bisa tentukan apakah yang mengambang ini memilih satu atau dua. Makanya ini menarik, pertarungannya menarik karena selisihnya tidak terlalu besar, sementara masa mengambangnya cukup besar. Kemudian yang terakhir tadi masalah apa mas tadi? Oh, cuman golput yang tadi ya. Bisa saja mas, karena ini isu pandemi ini terutama pengumuman dari Satgas ya bahwa harian ini sudah mencapai 8.000 lebih. Tapi mudah-mudahan, karena gini, kalau misalnya keterpilihan seorang calon itu didukung oleh terlalu sedikit pemilih, pemilihan itu juga tidak terlalu menarik sebetulnya. Karena itu juga bisa menyatakan bahwa kita tidak terlalu berhasil dalam menyelenggarakan pilkada ini. Misalnya kita terbiasa dengan angka 80% dari kepesertaan pemilih gitu. Kalau turun ke 60%, maka kita bisa katakan bahwa pilkada ini nggak terlalu valid untuk dilaksanakan sebetulnya. Tapi kita harapkan kepesertaan dari para pemilih itu tetap cukup tinggi, minimal turunnya nggak sampai 2 digit lah. Mungkin gitu ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya satu mau nanya. Satu nih, Pak, ini menyangkut soal tadi ancaman golput dan masa mengambang yang cukup besar untuk kasus pilkada Depok. Jika memang dalam pelaksanaannya nanti golput itu lumayan tinggi, apakah calon yang terpilih itu bisa dikatakan masih legitim, Pak? Menjawab masyarakat Depok mesti. Ya, ini soal kepercayaan masyarakat. Ya. Di dalam statistik aja itu ada tingkat kepercayaan
yang paling normal itu 95%. Kalau kurang dari itu, maka kebanyakan hasil atau proses statistik itu diabaikan atau diragukan. Nah, jangan sampai tadi, saya juga sama-sama prihatin, kita semua concern gitu ya, tingkat partisipasi publik menurun. Kalau alasannya kesehatan, maka sekali lagi dari pihak pemerintah atau penyelenggara harus ada jaminan bahwa masyarakat yang berpartisipasi di dalam pilkada lalu kemudian ada konsekuensi terhadap kesehatannya misalnya, maka harus ada jaminan mereka difasilitasi, dilindungi ya. Nah, misalnya bisa masuk ke Wisma Makara gitu ya, langsungnya lumayan katanya gratis dan fasilitasnya bagus katanya ya, Dr. Askar ya. Meskipun kita tidak berharap begitu. Dan di negara-negara lain, setahu saya begitu ya, memang ada kewajiban. Sejauh yang saya tahu misalnya di Australia, itu ada kewajiban bagi warga negaranya untuk memilih. Kalau tidak, mereka akan dikenai denda bahkan kalau di sana. Ya, dipotong dari gajinya mereka itu. Nah, apakah kalau mereka memilih ada insentif? Nah, saya kurang paham ya. Tapi seingat saya di Singapura atau Malaysia itu ada subsidi ya, bagi orang yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dan itu karena sistem kependudukan mereka sangat rapi begitu ya, dan single ID ya. Saya pernah kebetulan sempat beberapa tahun di Singapura. Nah, itu kita dapat semacam kiriman ya. Kalau mahasiswa misalnya jaminan kesehatan, dan kalau penduduk jaminan subsidi dari pekerjaan mereka misalnya gitu ya, atau bahkan cashback ya. Kalau pajak mereka misalnya berlebih ya, karena mereka kan dikenai pajak dari beliau. Nah, pada momen tertentu seperti momen pemilu ini, mereka akan dapat cashback ya, dari pajak. Dan itu rezeki nomplok kalau bahasa kita selama jadi warga negara Indonesia jarang mendapatkan cashback ya. Kecuali yang gajinya di bawah 5 juta, nah itu dapat dari Menteri Tenaga Kerja ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat semua di rekening BPJS Ketenaga Kerja. Ini udah dapat BPJS Tenaga Kerja belum semua rekan wartawan? Nah, mestinya Pemkot menjamin itu, misalnya di Diskominfo ya. Bagi wartawan yang menjadi mitra dari Pemkot, sekurang-kurangnya ada subsidi ya bagi iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena wartawan beresiko ya, berhadapan dengan banyak orang ya, ngadepin hujan, petir. Nah, apalagi kalau di daerah Pondok Petir kan, hujan-hujan itu ngeri lagi. Yang seperti inilah yang harus dijamin oleh pemerintah sehingga tingkat golput itu menjadi rendah. Di beberapa negara memang seperti yang terjadi di Timur Tengah, tingkat partisipasi itu menurun drastis, bahkan kurang dari 50%. Akibatnya stabilitas politik menjadi sangat rendah, ketidakpercayaan sesama anggota masyarakat, bahkan masyarakat terhadap pemerintahnya juga sangat tinggi. Kita tahu konflik di daerah wilayah Timur Tengah itu sangat tinggi. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu. Sebab kalau itu terjadi, tinggal selangkah saja akan ada gejala yang namanya failed state, negara yang gagal. Salah satu kegagalannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman wartawan, alhamdulillah satu persatu agenda diskusi pada hari ini sudah kita lalui. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga menjadi bahan menarik untuk dipublikasikan. Saya mau tanyakan lagi ke Mas Santo, apakah teman-teman wartawan nanti boleh mendapatkan slide-nya nih, Pak? Gimana, Mas? Insya Allah saya kira ini publik ya. Bisa ya? Kalau bisa nanti akan kita distribusikan kepada teman-teman, dicatat nama dan nomor WA-nya biar nanti kita distribusikan ke WA. Tidak ada rahasia negara ya kalau. Ya. Tapi memang nggak apa-apa ya secara publis. Iya, boleh. Tidak apa-apa. Publis kan? Iya. Terima kasih. Jika memang ada yang mau ditanyakan di luar dari materi presentasi tadi, bisa langsung ditanyakan.
penyelenggara dari sentra